Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nining Aminatus Saadah dari kelas MPIC. Fenomena wabah virus corona atau COVID-19 yang muncul di awal tahun 2020 ini semakin lama semakin membuat kekhawatiran di seluruh dunia. Yang sampai saat ini belum juga ditemukan vaksinnya. Mengingat adanya pandemi ini, maka masyarakat harus beraktivitas seperti sekolah, bekerja, hingga beribadah di rumah. Mengenai adanya COVID-19, maka banyak negara yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait dengan COVID-19 demi keselamatan dan keamanan masyarakat atau negara, termasuk Indonesia. Setelah berbagai tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menangani atau mencegah COVID-19, akhirnya keluarlah kebijakan new normal, yaitu kenormalan baru atau pola hidup baru, di mana di dalam aktivitas keseharian yang dilakukan kita harus memastikan seluruh area bersih dan higienis, senantiasa mencuci tangan, memakai sabun sebelum dan sesudah beraktivitas, memakai masker ketika hendak keluar rumah. Terkait kebijakan new normal, terdapat pendapat pro dan kontra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yaitu Fadly Zon mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyayangkan sikap pemerintah yang mengambil kebijakan new normal padahal jumlah kasus positif virus corona di Indonesia masih terus meningkat. Menurutnya, Presiden Jokowi terkesan mengambil keputusan tidak tegas dan inkonsisten. Fadly juga menilai bahwa kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia bisa hilang karena kebijakan penanganan COVID-19 tidak jelas. Menurutnya, hal itu dapat berdampak pada pelarangan WNI yang akan bepergian ke luar negeri. Sedangkan anggota DPRD Kota Banjarmasin dari fraksi Nasdem yaitu Yunan Chandra menyatakan sangat setuju diterapkannya new normal di kotanya sesuai rekomendasi pemerintah pusat. Dia menyatakan tidak setuju lagi diterapkannya PSBB yang berlanjut karena sangat menyusahkan ekonomi masyarakat. Dan harus mulai dibuka perekonomian masyarakat tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Menyikapi pandemi ini, sebagai seorang muslim, hendaklah kita kembali kepada ajaran-ajaran agama Islam. Dan marilah memaknai COVID-19 ini dengan cara pandang yang islami. Tuntutan atau ajaran yang diberikan untuk mencegah COVID-19 yaitu sesuai dengan syariat yang ada dalam Islam. Syariat tersebut diantaranya 1. Toharoh atau perintah bersuci. Islam telah mengajarkan agar senantiasa mencuci tangan minimal 5 kali sehari yaitu berwudu. Selain berwudu, bersuci dapat dilakukan dengan mandi. Karena mandi juga dapat membersihkan tubuh dari kotoran, kuman, bakteri, ataupun virus. Kedua, ada bersin atau batuk. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan agar ketika kita bersin ataupun batuk, maka tutuplah dengan tangan atau kain, dan hendaklah merendahkan suara. Ketiga, perintah karantina, mencegah jarak, ataupun adanya lockdown. Pada masa Rasulullah dan sahabat, umat Islam juga pernah menghadapi serangan wabah penyakit. Cara Nabi Muhammad dan sahabat dalam menghadapi wabah tersebut banyak diterapkan di zaman modern ini, termasuk untuk menghadapi COVID-19. Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian mendengar tentang taun di suatu tempat, maka janganlah mendatanginya. Dan jika wabah di suatu tempat sementara kalian berada di situ, maka janganlah keluar karena lari dari taun tersebut." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini dinarasikan Usama bin Zaid dengan derajat yang sahih. Taun adalah wabah yang mengakibatkan penduduk sakit dan beresiko menular. Di balik setiap musibah pasti ada hikmah yang bisa diambil. Ada beberapa hikmah yang bisa dipetik dari musibah virus corona ini. Pertama, Allah menegur dan mengingatkan kita bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Ketika virus corona muncul dan menyebar kemana-mana, banyak orang yang tidak berdaya. Mereka akhirnya terinfeksi dan banyak pula yang kehilangan nyawa. Manusia bukanlah makhluk yang sangat kuat, tetapi Allah lah zat yang maha kuat. Maka berserah dirilah hanya kepada Allah semata diiringi ikhtiar dan doa. Kedua, musibah COVID-19 menyadarkan kepada kita akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan diri dan lingkungan. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan soal kebersihan, baik jasmani maupun rohani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Dan Rasulullah juga pernah bersabda, yaitu kebersihan adalah sebagian dari iman. Mungkin sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Dan semoga wabah virus corona ini segera cepat hilang, sehingga tidak memakan banyak korban. Marilah kita senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan demi tujuan hidup yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.